Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pujian syukur kita naikkan, persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang berlimpah terus kita nikmati dari satu waktu ke waktu lainnya. Terbukti pada saat ini kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menikmati berkat dan hadirat Tuhan. Kiranya melalui persekutuan ini kita mengalami Tuhan dan kuasa-Nya, dan secara khusus kita mendapatkan lawatan melalui pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang akan menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kita dorongan-dorongan yang kuat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Doa dalam pergumulan. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu, dan sangat terkejut mereka, mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan terus mendorong kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Pemazmur Daud mengawali mazmur ini dengan keluhan-keluhan yang penuh duka, tetapi kemudian mengakhirinya dengan puji-pujian penuh sukacita. Pemazmur meratap dalam keadaan yang sulit, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Dalam hal ini tersirat bahwa pergumulan hidup dapat dialami oleh siapa saja. Dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 merupakan salah satu dari 6 mazmur pengakuan dosa, yaitu mazmur penyesalan karena dosa. Dalam hal ini, Roh Kudus mengilhamkan doa ini. Roh Kudus mengilhamkan mazmur ini untuk memberi semangat kepada semua orang yang menderita di bawah disiplin Allah. Sebagai orang beriman, kita harus menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya?
menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini bersama dengan Tuhan. Secara hakiki kita adalah orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat Tuhan. Kita tidak pernah luput dari pergumulan hidup ini. Tetapi yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya, kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini bersama dengan Tuhan. Cara yang pertama, supaya kita dapat menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini terus bersama dengan Tuhan, adalah mencurahkan keluhan kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dari Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, bagaimana Daud mencurahkan keluhan-keluhannya pada Allah. Ia mengeluhkan sakit jasmanianya. Ia juga mengeluhkan kesusahan batinianya. Ia mengeluhkan beratnya tekanan semua kesukaran atas dirinya. Dalam hal ini, pemazmur Raja Daud menghadapi masalah dan pergumulan hidupnya dengan terus-menerus mencurahkan keluhannya di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah kita, sebagaimana pemazmur Raja Daud menghadapi masalah dan pergumulan hidup bersama dengan Tuhan, dengan terus-menerus mencurahkan keluhan-keluhannya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, meyakini sepenuhnya jawaban Tuhan atas segala masalah pergumulan hidup ini yang kita curahkan, kita naikkan, kita bukakan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, pemazmur sangat yakin bahwa perkara itu akan terselesaikan dengan baik dan duka citanya akan diubah menjadi sukacita. Keyakinan itu didasarkan pada keluhan-keluhan yang dipergumulkannya dengan iman kepada Tuhan. Keluhan-keluhan yang dipergumulkannya berdasarkan keyakinan-keyakinan yang hakiki kepada Allah yang mendengarkan keluh kesahnya, keluhan-keluhannya, ratapan-ratapannya yang terus-menerus dicurahkannya di hadapan Tuhan. Keyakinan itu juga berdasarkan pada dirinya yang berbeda dengan orang fasik dan jahat ketika berada dalam kesusahan, menjadi dasar bagi kita sebagai orang yang berhadapan dengan pergumulan dan masalah hidup kita. Kita tidak sedang bergumul, kita tidak sedang menghadapi masalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kita berhadapan dengan masalah, dengan pergumulan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang tahu bahwa ada Allah yang punya kuasa tertinggi, jauh lebih tinggi daripada segalanya. Tetapi juga adalah Allah yang mendengarkan keluh kesah kita. Allah yang memperhatikan kita. Dan bagian kita adalah merendahkan diri, terbuka kepada Tuhan dengan yakin sepenuhnya, tidak seperti dengan orang-orang fasik atau orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya menunjukkan keyakinan-keyakinan kita yang mendasar bahwa kita sungguh berharga di pandangan mata Allah. Pemazmur dalam hal ini percaya akan mendapat jawaban penuh atas rahmat dari doa yang sedang dinaikkannya. Dan dia percaya dengan sungguh bahwa Allah yang penuh dengan perhatian itu mendengarkan doanya. Dalam menaikkan doa,
saya, saudara-saudara kita semua harus memberi kemuliaan bagi Allah. Sebagai Allah yang bersedia mendengarkan doa kita. Kita harus mengakui kebaikannya kepada kita dalam mendengarkan doa-doa kita. Tegar hati dalam menanti-nantikan Dia. Kita harus percaya kepada Dia dalam kesusahan dan kesulitan yang paling berat sekalipun. Kita semua berhadapan dengan lika-liku kehidupan, permasalahan, pergumulan hidup kita sebagaimana pemazmur Raja Daud pun tidak luput dari keluh kesah, masalah, pergumulan yang berat, yang sulit. Tetapi yang ditunjukkan pemazmur dalam hal ini, dia tahu segala sesuatu berhubungan dengan Allah dan bagaimana Allah memperlakukannya. Bergumul dalam iman. Pergumulan itu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi ada hal yang penting yang kita lihat dari permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Kita menghadapinya dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Terus menerus mencurahkan semua keluhan-keluhan kita kepada Dia yang tahu pergumulan kita, yang mempedulikan kita dan menjadikan kita adalah orang-orang yang tidak takut untuk mencurahkan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, tapi merasa nyaman, merasa aman karena Allah kita mendengarkan dengan penuh kepedulian. Dan satu hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan adalah yakinlah bahwa Allah mendengar kita. Yakin bahwa Dia memperdulikan kita. Tidak akan pernah meleset. Dalam Tuhan selalu tepat. Bagian kita adalah menjalankannya dengan penuh iman. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin.